Dia di sini untuk dapatkan 0, dia ada di 12 kali iterasi sudah dapatkan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai matematika numerik dari akar persamaan yang bisa kita selesaikan di Microsoft Excel, yaitu dari metode setengah interval, metode interpolasi linear, metode Newton-Raphson, metode secant, dan metode iterasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Langsung saja, yang pertama untuk metode setengah interval. Kalian tentukan akar persamaan yang ingin kalian buatkan. Misalnya akar persamaan ini. Nah, kalian buatkan kolom, di mana isi kolom itu ada I iterasi, ada XI, ada XI tambah 1, ada XT, fungsi XI tambah 1, dan fungsi XT. Kita tentukan berapa kali iterasi. Misalnya di sini ada 15 kali iterasi. Nah, untuk XI-nya itu kita misalnya 2 dan XI tambah 1 itu 3. Nah, untuk XT-nya itu ada rumus, yaitu XI ditambah XI tambah 1 dibagi 2. Setelah itu kita tentukan fungsi XI-nya, di mana nilai X dari akar persamaannya diganti jadi nilai XI. Setelah itu untuk fungsi XI tambah 1 kita tinggal blok dan kita tarik ke samping, dan otomatis akan berpindah ke XI tambah 1. Setelah itu untuk fungsi XT kita blok dan kita tarik lagi dan akan berpindah ke XT. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini untuk fungsi XI dan fungsi XI tambah 1 itu keduanya hasilnya positif. Nah, di sini tidak dianjurkan kedua hasilnya positif, tetapi dianjurkan ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif untuk hasil fungsi XI dan fungsi XI tambah 1. Jadi kita coba ubah. Misalnya di sini 1 saja. 1. Nah, gini. Fungsi XI-nya minus 2 dan fungsi XI tambah 1-nya itu 4. Jadi ada hasil yang didapat antara positif dan minus atau minus dan positif. Oke, untuk iterasi keduanya itu kita pakai rumus if jika fungsi xt lebih kecil daripada 0, maka xt ditempatkan di bawah xi. Nah, ini fungsi ini pakai rumus if juga. Jika fungsi xt lebih besar, kan tadi lebih kecil, sekarang kebalikannya jadi lebih besar daripada 0, maka xt ditempatkan di xi tambah 1. Setelah itu kita blok, lalu kita tarik sampai ke 15 kali iterasi. Nah, ini juga kita blok dan kita tarik ke 15 kali iterasi. Nah, dia di sini untuk dapatkan 0, dia ada di 12 kali iterasi sudah dapatkan 0. Nah, ini 0. Jadi dia 12 kali iterasi sudah dapat 0. Oke, kita lanjut. Untuk metode interpolasi linear, sama, kita tentukan dulu akar persamaan yang kita akan gunakan. Setelah itu kita buatkan kolom atau tabel, di mana isi kolomnya itu I iterasi XI tambah 1,
X bintang, fungsi XI, fungsi XI tambah 1, dan fungsi di sini, fungsi bintang di sini. X bintang. Oke. Selanjutnya kita tentukan dulu berapa kali iterasi. Misalnya ada 10 kali iterasi. Nah, untuk XI-nya itu misalnya C1, XI tambah 1-nya itu 2. Nah, untuk X bintangnya itu dia menggunakan rumus ini, rumusnya XI tambah 1 dikurang fungsi XI tambah 1 dibagi fungsi XI tambah 1 dikurang fungsi XI dikali XI tambah 1 dikurang XI. Nah, sebelum kita melangkah ke X bintang, kita tentukan dulu fungsi dari XI dan fungsi XI tambah 1. Jadi kita masukkan dulu nilai dari XI dan XI tambah 1 di akar persamaannya untuk fungsi XI dan fungsi XI tambah 1. Oke, setelah itu kita tinggal blok dan kita tarik. Nah, ini juga untuk hasilnya harus ada yang bernilai negatif dan bernilai positif, bukan keduanya negatif atau positif. Oke, setelah itu kita lanjut ke X bintangnya, kita masukkan rumus. Nah, selanjutnya di fungsi XI tambah 1 kita blok dan kita tarik ke fungsi X bintang. Dan otomatis akan berpindah ke X bintang. Nah, untuk iterasi kedua sama seperti setengah interval, kita pakai rumus if. Jika fungsi X bintang sama juga lebih kecil daripada 0, maka X bintang ditempatkan di XI. Nah, ini juga pakai rumus if. Jika X bintang lebih besar daripada 0, maka X bintang ditempatkan di XI tambah 1. Nah, kita blok dan kita tarik ke 10 kali iterasi. Nah, ini juga kita blok dan kita tarik ke 10 kali iterasi. Nah, dia sudah dapat di iterasi ke-10. Coba kita ke 11. Nah, 11, 12 tetap 0. Jadi dia mentok yang dapatnya 0 itu di 10 kali iterasi. Nah, itu untuk metode interpolasi linear. Kita lanjut ke metode Newton-Raphson. Nah, untuk metode Newton-Raphson sama, kita tentukan dulu akar persamaan yang kita ingin pakai. Setelah itu kita masukkan ke dalam fungsi dan kita buatkan turunan pertamanya. Dimana turunan pertamanya ini, maaf ya, di sini kan di set kurang. Ini di ke bawah jadi 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 4x 2 kali 2 4 ditambah 4. Itu turunannya. Nah, setelah itu kita buatkan kolom atau tabel, di mana isi kolomnya itu iterasi I, XI, XI tambah 1, fungsi XI, fungsi XI tambah 1. Nah, pertama kita tentukan berapa kali iterasi. Nah, di sini ada 10 kali iterasi. Untuk XI-nya saya coba juga 1. Untuk XI tambah 1 itu 2. Maaf. Di sini ada kesalahan. Di sini untuk XI tambah 1 itu ada rumusnya. Ini rumusnya. XI tambah 1 sama dengan XI dikurang akar persamaan dibagi turunan dari akar persamaannya. Maka di sini untuk XI tambah 1-nya itu kita masukkan ke dalam rumus.
XI dikurang Oke, setelah kita input XI tambah satunya, kita input lagi fungsi XI nya. Nah, selanjutnya kita tinggal blok dan kita tarik ke fungsi XI tambah 1. Nah, di sini juga hasilnya harus bernilai negatif dan ada yang positif. Nah, setelah itu untuk iterasi kedua itu kita ambil ini XI tambah dengan XI tambah 1. Nah, ini juga sama dengan XI tambah 1. Nah, selanjutnya ini tinggal kita blok dan kita tarik turun. Nah, dia untuk mendapatkan 0 ada di iterasi ke-7. Di iterasi ke-7 dia sudah dapat 0. Oke, kita lanjut di metode second. Nah, untuk metode second itu sama, kita tentukan dulu akar persamaan yang kita ingin pakai. Nah, setelah itu kita tinggal buatkan iterasi, berapa kali iterasi, 10 kali iterasi. XI di sini yang beda, ada XI kurang 1 dan XI tambah 1. Jadi kita tentukan dulu XI nya berapa, misalnya XI nya 2, berarti XI kurang 1 itu 1. Nah, untuk XI tambah 1 itu dia menggunakan rumus, dimana rumusnya itu ada XI dikurang fungsi XI dikali XI dikurang XI kurang 1 dibagi fungsi XI dikurang fungsi XI kurang 1. Jadi yang perlu kita ketahui di sini dulu fungsi XI tambah 1, XI kurang 1 dan fungsi XI nya. Jadi kita masukkan dulu di akar persamaan. Oke, setelah itu kita tinggal blok dan kita tarik ke fungsi XI dan otomatis akan berpindah ke XI. Nah, di sini juga untuk hasilnya dia ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif. Setelah itu kita ke XI tambah 1, kita masukkan rumus yang sudah kita buat. Oke, setelah itu untuk fungsi XI ini mah. Fungsi XI tambah 1 itu kita tinggal blok dan kita tarik ke samping dan akan otomatis berpindah ke XI tambah 1. Selanjutnya untuk XI kurang 1 itu dia pakai begini rumusnya. XI kurang 1 sama dengan XI dan juga nah, untuk XI nya itu sama dengan XI tambah 1. Nah, di sini untuk fungsi XI sama fungsi XI kurang 1 sama dengan XI, fungsi XI. Sama juga ini untuk fungsi XI sama dengan fungsi XI tambah 1.
Nah, di sini tinggal kita blok. Untuk X tambah 1 kita blok turun. Dan untuk fungsi X tambah 1-nya ini kita blok juga turun. Nah, dia untuk dapat 0 itu ada di iterasi ke-6. Nah, ini untuk dapat 0-nya. Oke, selanjutnya yang terakhir juga untuk metode iterasi. Sekarang kita lanjut metode iterasi. Nah, untuk metode iterasi itu kita buatkan akar bersama-sama. Kita tentukan dulu akar persamaan yang akan digunakan. Setelah itu untuk akar persamaan yang paling depan kita majukan dan berikan sama dengan. Dan untuk pangkatnya dari nilai X-nya itu kita jadikan pangkat seper X-nya. Seper pangkatnya maksudnya. Jadi misalnya ini 4x pangkat 4 dikurang 3x dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Di sini kita ubah jadi 4x pangkat 4 sama dengan seterusnya. Lalu ini x untuk pangkatnya diberikan di belakang jadi 1 per pangkatnya, jadi 1/4. Nah, dijabarkan begini dulu. Ini untuk nilai XI tambah 1-nya ini. Ini untuk XI tambah 1. Jadi kita tentukan dulu berapa kali iterasi. Nah, 12 kali iterasi. Untuk XI-nya 1. Nah, untuk XI tambah 1 dia pakai rumus ini. Jadi maaf, di sini juga yang berubah itu tandanya ya. Tandanya yang berubah karena kan ini S pangkat 4-nya dipindahkan ke depan, jadi untuk tandanya kayak ini negatif jadi positif, ini positif jadi negatif, jadi tandanya berubah juga. Oke, selanjutnya untuk ini ada rumusnya, dimana rumusnya itu XI tambah 1 dikurang XI dibagi XI tambah 1 dikali 100. Jadi dia XI tambah 1 nah, di sini kita tinggal blok. Jangan lupa ini untuk iterasi kedua XI itu sama dengan XI tambah 1. Terus kita blok turun. Nah, dia dapat di iterasi ke-12 dia sudah dapat 0. Nah, ini dia untuk 5 metode, menyelesaikan 5 metode akar persamaan matematika numerik di Microsoft Excel. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.